Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri kembali menyebut serangan balik koruptor usai diperiksa polisi untuk pertama kalinya sebagai tersangka dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Sebelum jadi tersangka pun, Firly berulang kali mengumbar tudingan ada serangan balik koruptor saat kasus ini semakin membelitnya. Kita hormati azas praduga tak bersalah dan juga kita pastikan bahwa kepastian hukum akan berjalan, bukan hanya intervensi, bukan hanya tekanan, tetapi kita sadar bahwa musuh bersama kita adalah para koruptor dan juga serangan balik daripada koruptor itu sendiri. Yang terakhir saya ingin sampaikan kepada rekan-rekan semua, mari kita percayakan kepada proses hukum yang berjalan. Kontras dengan dalih serangan balik koruptor versi Firly, ahli pidana Abdul Fikar Hajar dan aktivis anti korupsi Boyamin Saiman yakin kasus Firly sudah cukup bukti. Mereka mendesak penyidik segera menahan Firly karena berpotensi menghilangkan barang bukti dan mempengaruhi saksi. Tapi sesungguhnya sebenarnya bisa lebih cepat gitu. Kan bukti permulaan itu kan hukum kan juga menerapkan cukup 2 alat bukti. Nah, bahwa banyak tambahan yang lain ya silakan gitu. Ya tetapi dengan 2 alat bukti itu sebenarnya ya bisa langsung melakukan upaya paksa yang lain gitu ya. Potensi sebenarnya meskipun sudah dinonaktifkan menurut saya potensi menghilangkan alat bukti itu sangat tinggi gitu loh. Itu potensi itu. Kalau lari sih mungkin nggak bisa lari lah karena sudah dicekal kan gitu ya. Saya berharap dan meminta pada penyidik Polda untuk melakukan penahanan karena sebelumnya tidak kooperatif. Dipanggil 2 kali bahkan tidak ditangkap itu kan udah tidak kooperatif itu kan. Alasan penahanan kan terutama kan memang lebih dari 5 tahun itu objektifnya. Subjektifnya takut melarikan diri, mempengaruhi saksi kan masih bisa mempengaruhi saksi. Kemudian ya tidak kooperatif gitu. Jadi ini menurut saya demi keadilan ya dilakukan penahanan. Mantan Komisioner KPK Saud Sitomorang berpandangan penahanan Firly penting untuk memberi kepastian hukum dan mencegah berkembangnya isu liar seperti isu ada saling kunci perkara antara KPK dan Polda Metro Jaya. Jadi ketidakpastiannya jadi macam-macam ya. Jadi makanya kalau ditanya saya bagusnya hari ini karena kalau memang cukup dan subjektivitas penyidik cukup, kita nggak bisa pengaruhi juga mereka. Tapi kalau saya ditanya sebaiknya ya segera, kemudian segera cepat dilimpahkan, dalam hal ini ya ditahan gitu. Selain terjerat pidana dugaan pemerasan Syahrul Yassin Limpo, sanksi etik oleh Dewas KPK juga menanti Firly Bahuri. Kasus pidana yang menjerat Firly menjadikannya ketua KPK pertama yang jadi tersangka korupsi sejak Komisi Anti Rasuah berdiri. Tim Liputan, Kompas TV.